Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Banuati. Saya dari Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyuluhan HIV atau AIDS. HIV adalah sejenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan dapat menimbulkan AIDS. HIV menyerang salah satu jenis dari sel-sel darah putih yang bertugas menangkal infeksi. AIDS yang berarti kumpulan gejala atau sindroma akibat menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi virus HIV. Tubuh manusia mempunyai kekebalan untuk melindungi diri dari serangan luar seperti kuman, virus, dan penyakit. AIDS melemahkan atau merusak sistem pertahanan tubuh ini, sehingga akhirnya berdatangan berbagai jenis penyakit lain. Penyebab HIV atau AIDS: infeksi oleh virus HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga sel-sel pertahanan tubuh makin lama makin banyak yang rusak. Tanda dan gejala HIV atau AIDS. Gejala penularan HIV atau AIDS terjadi beberapa hari atau beberapa minggu setelah infeksi HIV. Gejala-gejala ini berlangsung beberapa hari atau beberapa minggu saja lalu hilang dengan sendirinya. Seseorang mungkin akan menjadi sakit dengan gejala-gejala seperti flu, yaitu demam, rasa lemah dan lesu, sendit-sendit rasa nyeri, batuk, dan nyeri tenggorokan. Gejala selanjutnya adalah memasuki tahap di mana sudah mulai timbul gejala yang mirip dengan gejala-gejala penyakit lain. Gejala-gejala di atas memang tidak khas karena dapat juga terjadi pada penyakit-penyakit lain. Namun, gejala ini menunjukkan sudah adanya kerusakan pada sistem kekebalan tubuh, yaitu salah satunya demam berkepanjangan, penurunan berat badan atau lebih dari 10% dalam waktu 3 hari, kelemahan tubuh yang mengganggu atau menurunkan aktivitas fisik sehari-hari, pembengkakan kelenjar di leher, lipatan paha dan di ketiak, diare atau mencret terus-menerus tanpa sebab yang jelas, batuk dan sesak nafas lebih dari 1 bulan secara terus-menerus, kulit gatal dan bercak-bercak merah kebiruan. Gejala penurunan kekebalan tubuh ditandai dengan mudahnya diserang penyakit lain dan disebut infeksi opportunitis. Maksudnya adalah penyakit yang disebabkan baik oleh virus lain, bakteri atau jamur, parasit yang bisa juga hidup di dalam tubuh kita. Bila sistem kekebalan tubuh baik kuman ini dapat dikendalikan oleh tubuh, pada tahap ini, pengidap HIV telah berkembang menjadi penderita AIDS. Pada umumnya, penderita AIDS akan meninggal dunia sekitar 2 tahun setelah gejala AIDS ini muncul. Gejala AIDS yang timbul adalah 1. Radang paru, 2. Radang saluran pencernaan, 3. Radang karena jamur di mulut dan di kerongkongan, 4. Kanker kulit, 5. TBC, 6. Gangguan susunan saraf atau neurologis. Cara penularan HIV atau AIDS. Virus HIV menular melalui 6 cara penularan, yaitu: pertama, hubungan seksual dengan pengidap HIV atau AIDS. 2. Ibu pada bayinya. Ketiga, darah dan produk darah yang tercemar HIV atau AIDS. 4. Pemakaian alat kesehatan yang tidak steril. 5. Alat-alat untuk menoleh kulit. 6. Menggunakan jarum suntik secara bergantian. HIV tidak menular melalui 1. Air mata, keringat, air liur atau ludah, air kencing. 2. Peralatan makan bersama seperti piring, sendok, gelas, dan lain-lain. 3. Pakaian, handuk, sapu tangan. 4. Toilet yang dipakai secara bersama-sama. 5. Menggunakan kolam renang yang sama. 6. Berpelukan. 7. Berjabat tangan. 8. Hidup serumah dengan penderita HIV atau AIDS. 9. Gigitan nyamuk. 10. Hubungan sosial yang lain. Cara pencegahan. A. Abstinence merupakan suatu upaya untuk tidak melakukan hubungan seksual, terutama bagi seorang yang belum menikah. B. Be faithful merupakan suatu upaya untuk tidak berganti-ganti pasangan atau dengan kata lain menunjukkan sikap saling setia kepada pasangannya. C. Kondom melakukan hubungan seksual yang aman, yaitu dengan menggunakan alat pelindung atau kondom. D. Don't share syringe atau don't inject. Jangan memakai jarum suntik atau
alat yang menembus kulit secara bergantian dengan orang lain, terutama di kalangan pemakai narkoba. Safe equipment, hindari pemakaian alat atau bahan tak steril. Pengobatan HIV atau AIDS, pengobatan melalui obat-obatan antiretroviral atau ARV adalah beberapa obat yang digunakan untuk mengobati infeksi HIV. Obat ini tidak membunuh virus, tapi memperlambat pertumbuhan virus. HIV bisa mudah beradaptasi dan kebal terhadap satu golongan ARV. Oleh karena itu, kombinasi golongan ARV akan diberikan pada penderita. Beberapa golongan ARV adalah 1. NNRTI atau non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors. Jenis ARV ini akan bekerja dengan menghilangkan protein yang dibutuhkan virus HIV untuk menggandakan diri. 2. NRTI atau nucleoside reverse transcriptase inhibitors. Golongan ARV ini menghambat perkembangan HIV di dalam sel tubuh. 3. Protease inhibitors. ARV jenis ini akan menghilangkan protease, jenis protein juga dibutuhkan HIV untuk memperbanyak diri. 4. Entry inhibitors. ARV jenis ini akan menghalangi HIV untuk memasuki sel-sel CD4. 5. Integrase inhibitors. Jenis ARV ini akan menghilangkan integrase protein yang digunakan HIV untuk memasukkan materi genetik ke dalam sel-sel CD4. Penggabungan beberapa tipe pengobatan untuk mengatasi infeksi HIV bisa menimbulkan reaksi dan efek samping yang tidak terduga. Selain konsultasikan kepada dokter sebelum mengonsumsi obat lain. 1. Konsumsi obat secara teratur. 2. Efek samping pengobatan HIV. Semua pengobatan untuk HIV memiliki efek samping yang tidak menyenangkan. Jika terjadi efek samping yang tidak normal, Anda mungkin perlu mencoba kombinasi obat-obatan ARV yang lainnya. Berikut contoh efek samping yang umumnya terjadi adalah 1. Kelelahan, 2. Mual, 3. Ruam pada kulit, 4. Diare, 5. Suatu bagian tubuh menggemuk, bagian lain kurus, 6. Perubahan suasana hati. Demikian yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.